Halo sahabat hati, jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani seorang teman yang saya kagumi karena kecantikannya dan kebugarannya. Kalau saya dengan teman-teman saya selalu menjuluki dia energizer, nggak pernah lesu, itu kelihatan nggak, selalu segar, selalu tampil cantik dan selalu semangat. Halo Henny. Halo Linda. Iya. Jadi kayaknya teman-teman kalau melihat saya dan kamu itu kayaknya mungkin ya beda 10 tahun atau 6-7 tahun, ternyata kami beda 1 tahun. Cuman dia begitu muda, dia begitu cantik, dan dia begitu energik. Kalau saya punya cucu 2, dia juga hampir 2 gitu loh, tapi tetap cantik seperti ini. Jadi kalau ketemu di tengah jalan mungkin banyak orang yang nggak nyangka kamu udah punya cucu gitu loh. Nah, yang ingin saya tanya dari kamu, bagaimana sih caranya supaya kamu tampil cantik terus gitu loh? Karena saya ketemu kamu subuh-subuh pun kamu tetap dalam kondisi yang cantik sekali gitu loh. Jadi maksud saya gini, contohnya saya orang yang malas dandan, maksudnya tampil juga mungkin karena saya juga dari teknik dulunya, jadi ya temennya cowok semua, jadi seenaknya gitu loh. Penampilan tuh bagi saya oke, yang penting kerja gitu. Dan saya lihat, saya belajar banyak dari kamu bahwa bagaimana seumur kamu bisa tampil sangat cantik, sangat energi gitu. Gimana? Ayo, apa resepnya yang membuat kamu seperti ini gitu loh? Iya, resepnya pertama dari dalam dulu ya. Dari dalam dulu kita dekat sama Tuhan, terus kita bersyukur pagi-pagi itu dikasih nafas, terus Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang yang melihat kita. Gimana caranya kita memberikan semangat biar orang itu happy, ceria gitu, dan positive thinking. Mindsetnya kita tuh gitu, biar positif. Dekat-dekat sama kita tuh kok rasa nyaman ya sama ini, apalagi ngeliatin gitu kan. Pertama kita ngeliat orang itu kan pandangan mata dulu ya, itu. Saya lihat kamu tuh selalu tersenyum gitu loh. Mau ketemu pagi naik sepeda selalu tersenyum gitu, terus rapi banget, cantik banget gitu. Dan model-model baju yang kamu pakai itu modis dan pas banget gitu loh. Memang dari dulu memang seperti itu? Iya, dari dulu tiap keluar rumah tuh selalu gimana ya caranya biar orang tuh melihat kita tuh rapi, bersih gitu. Itu memang dari kecil kayak gitu. Ya, jadi sampai sekarang tetap gitu, sudah kebiasaan. Biar tur kemana gitu pagi-pagi breakfast, orang-orang lihat kamu kok tampil rapi, bersih dan modis. Ini apa, dari salon mana gitu. Ya salon Henny gitu. Emang nggak ke salon? Enggak. Dandan sendiri? Dandan sendiri. Wow, keren. Nah, kamu belajar dandan itu sejak kelas berapa, atau diajarin siapa, atau perlu kursus, atau bagaimana ya? Enggak, memang dari dalam ya, seneng gitu. Dulu kalau waktu SMP kan ada majalah gadis tuh, itu di situ udah dilihat. Nah sekarang kan ada Google ya, ada ini apa, YouTube. IG Ya. ya, jadi kita lihat-lihat dari situ, dari Pinterest juga kan. Ya. Jadi biar kita sudah umur tapi cocoknya kita tuh gimana biar tampil keren gitu, tampil cocok untuk kita sendiri gitu. Waktu masih kecil mama nggak pernah mengarahkan harus tampil cantik, tampil Enggak, memang sudah dari dalam gitu. Oke. Kamu siapa yang kamu tiru? Misalnya mama atau cici atau siapa yang membuat kamu tampil cantik terus? Iya, karena kita bersaudara 4 cewek semua, dan saya anak terakhir. Cici-cici saya tuh memang tampil selalu fashion number 1 gitu. Jadi ikut juga gitu. Oke. Jadi pas kebetulan mama juga support, maksudnya mama juga
nggak melarang, nggak menentang, malah mendukung gitu kan? Ya mendukung, asal kita nggak negatif ya, kita positif thinking aja. Jadi memang dari kecil kamu sudah Iya. cantik dan rapi kayak begini. Ada nggak ya teman-teman kamu yang melihat kamu seperti itu terus jadi, ya aku juga kepengen loh rapi dan cantik kayak Hemi gini. Hah? Iya, selalu kalau ketemu teman yang sudah mulai dekat tuh, apalagi sudah tetangga gitu ya, dia berani ngomong, Hen, apa sih resepnya? Kamu selalu langsing, Iya, betul. selalu keren dalam berpakaian dan cocok gitu. Dan itu juga memang support dari suami juga ya, karena kita hidup berdua lagi sekarang, jadi ya kita tetap beri service ya untuk suami, untuk teman-teman juga, gimana biar kita tuh tetap tampil rapi, tampil keren gitu. Dan suamimu pasti happy banget ya, istrinya Iya. nggak pernah lecek gitu ya, cantik terus ya. Selain kamu menampilkan dengan modis sekali gitu, kan saya lihat nih ya, karena saya nyapa lihat kamu ya, masih sepedaan, masih senam AW, masih yoga dan lain-lain. Itu gimana caranya supaya nggak pernah jenuh gitu loh, terus dan terus saya lihat kamu nggak pernah absen gitu loh, kayaknya semangat kamu tuh olahraga tuh begitu ini. Memang senang dari dulu? Iya senang, karena senang dari dalam gitu, jadi nggak pernah melihat orang gimana gitu, nggak, karena niat dari dalam. Dari SD memang senang olahraga? Iya, dari SD memang senang olahraga. SMA saya di Surabaya juga gitu, ikut-ikut klub voli basket gitu. Waktu itu di SMA Petra Manyar di Surabaya. Di Surabaya juga teman-teman tuh kan semua modis-modis, dan saya enggak ketinggalan gitu. Gila ya. Saya baru kenal kamu, saya melihat ini orang cantik banget gitu ya. Terus saya kaget, ternyata beda umur dengan saya cuma 1 tahun. Saya pikir kamu masih demikian muda gitu loh. Karena cantik sekali dengan penampilan yang sangat modis ya. Jadi kamu pandai mengatur fashionmu tuh, sangat pandai. Jadi itu kamu bersyukur karena itu dari dalam. Iya, dari Ya. dalam. Jadi tidak ada jenuhnya kalau sudah dari dalam, karena kita senang gitu. Jadi kamu Ya selalu ingin memberikan semangat buat teman-teman yang melihat ya, biar orang itu juga ikut tampil rapi. Jadi kamu nggak punya desainer khusus gitu, tapi kamu Enggak. Sendiri. Kalau kamu pengen buat baju gitu, kamu sendiri. Nggak yang pernah desain? buat, biasanya beli jadi gitu. Mungkin karena badanmu enak ya segini, jadi beli jadi ya gampang loh. Iya. Iya. Makasih. Iya. Jadi kegiatanmu sehari-hari itu apa? Jadi maksud saya gini, biasanya orang punya alasan karena saya sibuk kerja ngatur anak, saya nggak bisa dandan. Contohnya ya saya ini dah banyak alasan gitu ya. Sudah sibuk saya mikirin kerja, wes nggak sempat dandan gitu misalnya. Kan itu hanya alasan sebetulnya. Nah, kamu bagaimana bisa ngatur waktumu selain kamu ngantor juga? Iya, ngantor juga. Oke. Iya, jadi diatur sedemikian rupa, pokoknya jam 6 lebih 15 kadang-kadang jalan pagi atau naik sepeda sampai jam setengah 8, terus ngopi sama suami sampai jam 8. Jam 8 langsung kerja kantor di rumah sampai jam 9. Udah gitu masak, habis masak langsung udah mandi, beres-beres semua, langsung ngantor. Berangkat ke kantor. Ya, berangkat ke kantor. Loh Hen, kalau dandan gitu tuh nggak makan waktu lama? Enggak, paling 15 menit selesai. Oh ya? Iya. Dengan secantik ini 15 menit? 15 menit. Serambut-rambutnya juga
Rambutnya biasanya kan waktu kerja tuh dipakai Sebelum. apa tuh yang spons dulu, Oh. yang pakai spons, Ya. jadi diikat gitu, jadi dikeluarin udah masuk dia, ya. Oke. Jadi kamu nggak ada khusus desainer punya Oh desainer? enggak. Hah? Atau Apa khusus adanya. punya hairdo sendiri itu? Enggak. Enggak, Semua kamu kerjakan sendiri. kerjaan sendiri. Senang gitu ngeliat di Pinterest gitu gimana. Mata saya kan agak turun gimana biar kelihatan agak naik dikit gitu. Jadi kamu nggak pernah kursus salon juga enggak? Enggak. Wah hebat sekali. Makasih. Terus operasi itu juga Oh enggak? enggak. Ya pokoknya kita sama orang positive thinking, selalu berikan semangat ya. Gimana caranya biar bisa tidur enak, biar makanan-makanannya organik yang bisa bermanfaat untuk badan, biar tetap sehat bugar gitu. Jadi tetap juga olahraga gitu. Juga itu dah mindsetnya kita tuh sama orang tuh gimana biar tetap positif. Itu Gimana? resepnya. Bisa tetap nggak pernah lihat Henny lesu saya. Itu gimana? Atau pujian dari suami setiap hari, cantik tak apa, jadi energinya itu terus keluar gitu. Atau dari dua anakmu cowok ya? Iya, 2 anak cowok. Waktu saya tur ke Singapura, itu sopirnya bilang, ini sama saudaranya atau sama cicinya ya gitu. Sebabnya anak-anak tuh kan manja, sering pelukan, sering pegangan tangan gitu. Jadi kayak sama teman sendiri gitu. Memang dari gadis sampai sekarang badanmu tidak berubah begini. Dari SMP berat saya 47, 48 tetap sampai sekarang. Gimana cara mempertahankan seperti itu? Itu tidur enak, terus olahraga tetap, karena olahraga ini dah kita tidurnya enak jadinya ya, terus positive thinking gitu, terus makanan kita juga kadang-kadang di banyak lemak tuh berpikir berguna nggak untuk badan. Oh gitu. Nih, Nggak sampai nggak makan gitu. Oh enggak, waktunya makan, sampai dibilang sama suami, jangan rakus-rakus ya. Kan dulu juga pernah kena penyakit, tapi puji Tuhan dari situ memberikan pelajaran bahwa kita tidak bisa memikirkan semuanya ya, nggak bisa. Itu sering saya lakukan dulu, semua dipikirin gitu. Jadi stres sendiri itu udah mengundang penyakit. Dari sejak itu makanya saya berusaha untuk lepas, sedikit demi sedikit melepas gitu. Jadi bersama Tuhan kita pasti ada harapan. Saya sekarang gitu. Terus orang sekeren kamu, maksudnya ya, sekeren Makasih. kamu dengan tingkat kehidupan yang di atas lah. Kamu punya juga nggak kelompok-kelompok sosialita, maksudnya yang sama-sama senang model, senang modis, itu ada nggak, Hen? Ada. Ya dengan ibu ceria itu. Jadi selalu tampil ceria gitu, selalu tampil mengikuti mode masa kini gitu. Tapi karena sekarang ada pandemi ya, stay at home semua ya. Ya. Terus dalam hal misalnya kamu minat pasti ya bagian makanan sehat, olahraga, terus kecantikan ya. Iya. Kalau dalam hal-hal yang misalnya harus belajar, harus baca, itu minat nggak? Minat. Saya memang harus tetap kepingin belajar terus gitu. Makanya mungkin karena seleksi alam juga, waktu di Surabaya selalu dijadiin ketua kelas, terus ini jadi MC gitu ya. Karena kamu rapi, Iya. semuanya tertata rapi gitu. Ya, dan memberikan kasih ya, biar dimanapun kita berada, berpijak di bumi, kita selalu share kasih itu. Jadi teman-teman tuh senang jadi gitu.
Nah itu, Iya. saya mau tanya itu, Iya. bagaimana kamu bisa tetap mengasihi orang? Misalnya suatu hari, ya sama teman kayak sama tetangga mungkin ada sedikit crash, itu gimana kamu menyikapi? Saya lihat wajahmu nggak pernah berubah, itu senyum terus kepada semua orang, senyum begitu. Gimana cara kamu menyikapinya? Iya. Kamu pernah nggak sih punya, ya namanya orang hidup lah, Iya, namanya pasti, crash, pasti. apalagi perempuan kan biasanya baper loh, Iya. dibawa perasaan semua. Iya. Itu gimana caranya kamu ngatasin supaya tetap cantik aja? Ini dan dimasukin dalam hati, biasanya dibilangin apa gitu sama teman paling ketawa aja gitu, jadi no comment. Biar dibilangnya jelek-jelek pun saya tetap senyum gitu. Nggak masuk hati? Enggak saya pikirin ya. Sebab Tuhan memberikan aku kok selalu yang terbaik, jadi aku selalu ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang ada di lingkunganku gitu. Gila ya, kamu luar biasa loh. Saya lihat sangat mendalam ini. Saya aja nggak pernah punya pikiran kayak begitu gitu loh. Maksudnya hidup ya udah hidup manusiawi aja. Aku punya masalah dengan orang ya aku sedih gitu. Tapi saya lihat kamu tenang pembawaannya gitu. Iya, satu resep itu kita dekat ya, seperti orang jatuh cinta gitu sama Tuhan. Dia di kaca lihat, oh Tuhan. Kadang-kadang suami saya, kamu tuh selalu Tuhan ya ngomongin, karena Tuhan tuh dekat dengan aku gitu. Jadi biar aku tidak pernah ke gereja karena suami Buddha ya, tapi aku tetap dekat hubungan kontak batin sama Tuhan. Itu yang disebut spiritualitas. Iya, Itu iya. nggak bisa dicuri siapapun. Iya. Gila, luar biasa. Kamu bagaimana menurunkan ilmumu ini atau kecantikanmu atau kerapianmu kepada menantu gitu? Kamu kan punya anak cowok soalnya. Kepada menantu, pernah nggak kamu misalnya ngomong kamu harus tampil cantik atau kamu oke terserah kamu gitu? Oh, enggak pernah. Tapi aku selalu memberikan contoh gitu. Jadi mantu atau temen gitu, biar tidak dikasih tahu karena melihat gitu, dia kepingin. Jadi selalu tanya kadang-kadang gitu, apa sih ini resepnya kamu langsing? Apa resepnya kamu bisa tampil modis gitu? Saya selalu memberitahu terus. Nah, kalau gitu habis ini Iya. saya nanya ya. Gimana supaya tampil cantik terus gitu ya? Iya, satu kita dekat sama Tuhan ya, mindset kita positive thinking, terus Tidur makanan yang sehat. sehat, yang organik makanannya itu, terus lemak-lemak kita kurangin, Terus tidur enak. tidur enak, olahraga tetap, karena dari kecil memang sudah senang olahraga. Mungkin dari kecil kamu terlalu banyak pujian bahwa kamu cantik sehingga itu tambah keluar terus gitu loh. Makasih. Mungkin kayak gitu kali ya. Amin. Iya. Nah, Hen, di masa pandemi ini kan ya semua kegiatan Ya, stop ya, maksudnya ya stop lah, banyak di rumah. Itu membuat kamu merasa depresi apa enggak? Maksud saya gini, kan biasanya kamu punya kegiatan entah nyanyi, entah dansa, Iya. ini dan sekarang berhenti dan selama itu gimana kamu bisa berdamai dengan diri sendiri itu gimana cara? iya, biasanya saya di rumah kan cuma berdua sama suami. Ya, Ya gimana ya biar suami itu tetap senang dekat sama aku gitu. Jadi ya melayani, membuat makanan yang enak-enak gitu. Kan dengan makanan jadi hatinya senang ya. Jadi itulah kasih ya. nggak merasa kesepian karena kehilangan teman, dalam tanda petik kehilangan kegiatan bersama teman nggak? Sebetulnya ya itu makanya sering lihat-lihat foto-foto yang sering kumpul-kumpul dulu itu dilihat-lihat lagi gitu, di-share lagi ke teman-teman, aku kangen gitu. Ya, jadi teman-teman pasti juga senang dekat kamu karena auramu positif.
Amin. Ya, saya juga senang dekat dengan kamu. Dari Makasih. awal saya kenal, saya bilang gila ya, orang ini enak sekali dekat sama dia tuh, nggak energizer. Jadi saya kayak ngecas diri saya gitu, dekat dengan Iya, kamu. selalu ingin menampilkan yang terbaik sebab Tuhan memberikan aku yang terbaik di dalam hidupku gitu. Jadi benar-benar alami, cantikmu tuh alami, nggak pakai salon, maksudnya nggak harus datengin hairdo, desainer segala macam. Bahkan personal training juga enggak. Enggak. Jadi benar-benar ya dari dalam alami kamu jaga betul. Makasih. Iya, iya. Selalu berpikir positif. Betul. Gimana caranya melatih diri untuk berpikir positif? Itu dah. Kita dekat sama Tuhan. Kita lihat ke dalamnya. Rasanya Tuhan tuh memberikan nafas waktu yang terbaik untuk aku. Aku akan memberikan yang terbaik pula bagi orang yang melihat aku, yang dekat dengan aku, selalu melayani dengan kasih. Tuhan berkasihnya luar biasa dalam hidupku. Pernah nggak kamu mengalami saat-saat sulit dalam hidup kamu? Pernah. Boleh disiarkan sedikit? Yang Dulu ringan aja. Dulu semua saya pikirin, misalkan ada kan kumpul sama saudara-saudara semua, saudara-saudaranya suaminya waktu pertama nikah. Kamu pikirin aja. Iya, kalau misalkan sakit dikit gitu tak pikirin, "Duh, sakit apa ya ini ya, gimana ya, selalu dipikirin gitu. Juga mikirin orang-orang lain. Iya. Itu Tapi kan. begitu kamu lulus lewat semua itu, Setelah itu jadi matang ya. iya, baru berpikir, oh berarti kita tuh harus melepas sedikit demi sedikit. Gak boleh kita semua dipikirin gitu. Bahwa Tuhan tuh pasti memberikan waktu yang terbaik, indah pada waktunya. Itu kan di firman-Nya ya. Saya mau belajar dari kamu deh. Terima kasih. Sudah lepasin ketika. Iya, berani melepas. Nah, sekarang masalah anak nih. Anak udah dewasa, udah sendiri-sendiri, punya Iya. kehidupan sendiri-sendiri. Iya, Merasa kesepian? merasa. Tapi tiap hari Jumat biasanya suami ambil ini cucu ya, ambil cucu. Jadi ada kegiatan. Senang rasanya Tuhan memberikan cucu yang ganteng, yang sehat gitu. Oke. Ada waktu hari-hari untuk berkumpul semua. Iya, biasanya hari Minggu. Tapi sekarang karena pandemi ya, jadi nggak ngumpul. Cuman hari Jumat aja ngumpul sama cucu gitu. Oke. Kalau dengan teman-teman waktu reuni, pernah reuni dulu-dulu? Pernah waktu itu di Petra ya, kan saya keluaran Petra. SMP, SMA. SMA. Apa komentarnya teman-teman melihat kamu masih muda? Iya, teman-teman. Dan gimana sih kan resepnya kok tetap aja kamu langsing gitu. Iya, pastilah. Kalau saya ketemu teman saya SMA reuni, langsing cantik, saya sampai bengong nih. Kok bisa kamu tetap aja dari SMA ya kayak begini gitu? Iya. Kamu sudah berapa tahun menikah? Sudah hampir 32 tahun. Tahun berapa menikah? Tahun 9. 88. 88. Iya, Saya 88. 89 punya anak. Saya 89. Oh. 90 punya anak. Oh. Beda 1 tahun ya. Iya, beda Karena 1 kamu cantik jadi lebih mudah kawinnya dengan saya. Oke Hen, kalau misalnya nih saya kasih kamu kesempatan bicara sama ibu-ibu muda, perempuan-perempuan muda saat ini yang nonton podcast ini, apa sih yang hendak kamu sampaikan bahwa tampil cantik itu sangat menyenangkan atau apa, dan kamu nasehatin kayak anak, nasehatin ke anak perempuanmu, ya kan? Kalau kita sama anak perempuan kan berani Iya. ngomong. Nah,
coba sampein pesan apa supaya ya itu mereka juga terinspirasi, oh begitu toh ternyata gampang ya tampil cantik itu. Coba Ya, silakan dong. pertama olahraga ya. Kalau olahraga itu kasih semangat dan benar-benar dilakukan dengan betul ya. Jadi misalkan naik ininya ketarik semua. Jadi maksimal tuh. Jangan olahraga asal-asalan, itu percuma. Jadi kita harus benar-benar melakukan tuh dengan happy, dengan ceria, semangat, dan betul gerakannya. Dan cantik. Terima kasih. Olahraga pun tetap cantik. Oke. Iya, Terus apa lagi? betul. Nasihatmu apa lagi? Terus misalkan saya ya sudah umur gitu, nggak berani model gini, nggak berani, takut gini, takut gitu. Jangan. Pokoknya kita cocokin dengan sesuai dengan badan kita, cocoknya gimana, kita selalu tampil ikutin mode. Jadi selalu orang melihat, oh ya kok muda sekali ya orang ini gitu. Loh, Iya. kalau sekarang ini misalnya nih kamu belanja online baju, Ya, terus nggak cocok dengan badan kita terus bagaimana? saya hibahkan. Saya punya adik-adik, banyak adik ipar. Soalnya kan biasanya kadang-kadang kita beli bagus Iya. di gambar, Bagus digambar, dilihat kenyataannya Iya. nggak sesuai ya. Biasanya adik ipar saya tak kasih gitu, dia seneng saya kasih, kalau nggak seneng ya enggak. saking badan saya gendut ya, coba enggak saya minta dihibahin. Iya. Ya. Apalagi Hen, selain itu mode, maksudnya jangan takut-takut Iya. milih mode yang sesuai dengan kita. Iya, terus udah gitu tidurnya tuh loh harus nyaman. Jadi sebelum tidur kita serahkan semua apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan ya dengan memberikan kasih kepada teman-teman yang dekat dengan kita, suami, dengan anak, dengan cucu gitu. Itu jadi tidur kita benar-benar pasrah Tuhan yang punya gitu. Kan kita diambil belum tahu kapan gitu. Jadi paginya itu bernafas lagi, bersyukur lagi, oh Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan. Kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu dengan maksimal. Ada syarat nggak berapa jam minimal nggak ada? Yang penting nyenyak. Yang penting nyenyak biasanya. Kan ada yang terbangun pipis gitu, langsung tidur lagi. Kadang-kadang ada yang nggak bisa tidur. Nah kalau nggak bisa tidur tuh biasanya ambil nafas panjang gitu. Pokoknya fokuskan pada nafas gitu. Jadi setelah itu kita bisa tidur. Dengan tidur yang nyenyak itu jadinya kita bugar dari bangun tidur itu ya. Terus makanan kita juga diatur, gimana caranya, apa bermanfaat bagi tubuh. Misalkan mau makan babi guling gitu. Ini cocok nggak ya di badan kita? Jangan melanggar aturan badan kita sendiri. Kalau kita misalkan sudah alergi gitu, nggak boleh makan babi, jangan melanggar. Pasti kalau kita melanggar ada sanksinya gitu. Dan misalkan kita jadi sakit ya kalau sanksinya itu. Biasa. Filsafatmu itu sederhana tapi ya Memang logikanya begitu kan. Jangan melanggar aturan yang kita di dalam tubuh kita ini. Yang tahu kan kita sendiri gitu. kamu nggak pernah sampai diet nggak makan. Oh enggak, waktunya makan. Tapi diatur makanannya, dipikir dulu makanannya ini cocok nggak untuk kita gitu, untuk badan kita. Dan kamu biasanya masak sendiri memang? Iya, masak sendiri. Jadi masakannya itu juga apa ya yang cocok. Misalkan minyak goreng gitu, pilih minyak goreng yang ini yang bagus, yang olive oil gitu. Pokoknya yang terbaik lah gitu, untuk badan. Saya kalau untuk makanan biar sehat tuh agak royal. Jadi dipilih minyak goreng yang bagus, yang organik gitu.
misalkan bawang putih kadang-kadang pakai yang tunggal, padahal yang tunggal itu kan mahal gitu. Tapi untuk badan biar sehat tuh tetap saya pilih yang itu. Luar biasa nih Henny. Iya. Iya, kamu pindah ke Bali ya sejak menikah? Iya, tahun 87 saya ke Bali. Ya, 88 menikah. Dan langsung terjun di kantornya suami? Iya, terus membantu mengontrol pembukuan. Kamu lulusan ekonomi? Lulusan ekonomi Ubaya. Sudah lengkap dah, sudah cantik, pinter, Makasih. energi, semua udah lengkap ya. Semoga saya sedikit ketularan kamu dan saya thank you banget kamu mau datang ke tempat saya. Saya tahu waktumu sangat berharga. Saya dengan memberanikan diri itu sebetulnya ngundang kamu. Saya soalnya yaitu saya mengagumi bahwa bagaimana kamu energimu nggak pernah lowbat sama sekali, terus full cas gitu ya. Jadi saya kepengen tahu resepnya. Ternyata sekarang saya sudah tahu resepnya. Cinta akan Tuhan, selalu memberikan kasih kepada semua orang, positive thinking, tidur yang enak, makanan sehat, olahraga, dan cari fashion yang cocok dengan tubuh kita. Nggak peduli sekarang lagi ngetren apa, kalau itu nggak cocok pokoknya yang cocok untuk kita. Teman-teman, itu tadi tips dari Henny bagaimana hidup penuh keberlimpahan seperti dia, selalu memberikan senyum pada orang lain. Jadi satu hal yang kita bisa contoh dari dia. Kalau Anda pun misalnya kenal dekat dengan dia, Anda kan benar-benar tahu bahwa setiap ketemu dia tidak mungkin tidak senyum dia. Selalu senyum dimanapun, diajak apapun dia senyum, dan itu yang mungkin bisa kita teladani. Terima kasih banyak. Shalom, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan semoga Henny masih mau berbagi. Siapa tahu suatu saat dia mau berbagi bagaimana berdandan 15 menit dan cantik gitu kan. Ya, terima kasih banyak, masih mau ya Henny ya berbagi buat banyak orang.